Nah, bagian dari pengembangan perangkat lunak itu yang terkait dengan membuat modeling, melakukan analisa dan perancangan, itu biasanya kita bagi menjadi dua bagian ya. Meskipun itu agak rancu perbedaannya. Karena biasanya proses analisa dan proses perancangan itu biasanya seperti dilakukan bersamaan. Yang pertama dilakukan bersamaan, baru yang kedua dilakukan berulang. Jadi ada iterasi, ada pengulangan-pengulangan. Karena kita nggak mungkin menyelesaikan data model itu hanya sekali buat. Itu biasanya kita iterasi. Iterasi itu artinya kita lakukan perulangan lagi. Saat kita melakukan perulangan kelas diagram, kita mungkin akan mengubah use case diagram. Ya, saat kita akan mengubah user interface design, itu berarti kita mengubah sequence diagram. Jadi yang pertama yang harus dipahami itu biasanya proses analisa perancangan, analisis dan desain dari perangkat lunak itu dilakukan bersamaan. Nah, tahapan-tahapannya hanya seperti ini ya. Sistem analis atau analisis perangkat lunak itu biasanya kita lakukan pertama, kita identifikasi dulu proses bisnis. Ya, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan diagram use case. Toolsnya diagram use case. Ya. Baru langkah kedua itu kita lakukan pemodelan proses bisnis. Ya. Jadi yang pertama identifikasi proses bisnis. Siapa melakukan apa? Use case kan begitu. Aktor admin melakukan login. Aktor user melakukan melihat informasi. Itu maksudnya identifikasi proses bisnis. Itu yang digambarkan di use case diagram. Nah, kemudian pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis ini berbeda dengan identifikasi proses bisnis. Kalau pemodelan proses bisnis itu kita melihat urutan kerja seperti algoritma ya. Kita melihat urutan kerja dari software yang akan kita buat. Misalnya ya, urutan kerja pertama pegawai melakukan ini. Baru yang kedua pegawai melakukan inputan data. Baru yang ketiga pegawai melakukan filterisasi data. Seperti itu. Jadi urutan kerja, urutan aktivitasnya. Kalau identifikasi proses bisnis itu siapa melakukan apa, sedangkan pemodelan proses bisnis itu urutan aktivitas yang dilakukan oleh seorang aktor, misalnya aktor user atau aktor admin. Nah, baru yang ketiga, itu kita lakukan yang namanya realization ya, atau pendetailan, perincian proses bisnis itu kita gunakan yang namanya sequence diagram, tools yang lain yang namanya sequence diagram. Di mana di sequence diagram itu nantinya kita akan menentukan object boundary, object control, dan object entity. Nah, object boundary ini itu biasanya dalam proses perancangan dia akan menjadi user interface. Boundary, kenapa disebut boundary? Karena dia yang dilihat user dalam aplikasi. Jadi user melihat tombol login. Ya, seperti kita masuk di portal Inspire, yang pertama kita kali lihat adalah mengisi username dan password. Kemudian tekan enter baru bisa masuk. Nah, username dan password itu contoh dari user interface design. Boundary. So, itu disebut boundary, batas dari sistem dan user. Semua yang dilihat oleh user itu disebut object boundary dalam sequence diagram. Baru semua yang menjadi database itu disebut object entity. Nama orang, ya, foto yang diupload, itu menjadi entity. Itu cenderung akan menjadi database, ya, disimpan sebagai data model. Sedangkan kelas diagram itu yang menyangkut logic bisnis, ya, hubungan antar objek, menambah data, ya.
Seperti itu. Menambah mata kuliah. Itu contoh hubungan-hubungan objek kontrol. Nah, setelah realisasi bisnis kita lakukan, itu dianggap tuntas proses analisis, kita pindah ke proses perancangan. Nah, proses perancangan itu kita membuat diagram yang namanya kelas diagram. Baru kita membuat user interface design, antar muka dari aplikasi. Baru kita membuat data model. Baru kita membuat deployment diagram. Deployment diagram ini kita akan lihat aplikasinya berbasis desktop kah, atau aplikasi berbasis web saja, atau aplikasi berbasis mobile, atau aplikasi yang berbasis cloud. Ya. Seperti itu. Itu kita lihat deployment diagramnya di situ sebenarnya. Nah, setelah selesai ini, maka seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita menulis dokumentasi SMS, kemudian kita menyerahkan kepada programmer untuk melakukan yang namanya proses coding. Ya. Itu yang dimaksud dengan proses analisa dan perancangan.